Aku adalah ruhmu, bagian paling halus dari dirimu, yang selama ini mengamati setiap langkah, setiap helaan napas, setiap keputusan yang kamu ambil tentang hidup dan tentang rezeki. Malam ini, izinkan aku duduk tenang di sampingmu, berbicara pelan di dalam batinmu, dan mengajarkan sesuatu yang terlihat sepele, tetapi diam-diam mengubah arah keberuntunganmu, di mana kamu menyimpan uangmu di dalam rumah. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kau ingat untuk menekan tombol suka, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 99 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya dan siap mengubah nasibmu dengan kesadaran baru. Aku tahu, di luar sana banyak yang hanya mengajari cara mencari uang, tetapi jarang yang mengajarkan cara memperlakukan uang. Padahal caramu memperlakukan uang adalah cermin caramu memperlakukan dirimu sendiri. Uang bukan sekadar kertas dan angka. Ia membawa jejak rasa takut, rasa cukup, rasa syukur, rasa serakah, rasa tenang. Dan rumahmu adalah wadah besar yang menampung semua rasa itu. Di dalam setiap sudut rumah, ada energi yang kamu bangun dari kebiasaan kecilmu yang berulang. Di sanalah rezeki bisa betah, atau justru perlahan menjauh. Judul ini terdengar menegangkan di telingamu. Awas, menyimpan uang di 7 tempat ini di rumah bisa menarik hutang dan kesialan tanpa kamu sadari. Tapi dengarkan aku baik-baik. Aku tidak datang untuk menakut-nakuti. Aku datang untuk membangunkanmu. Aku ingin kamu paham bahwa kesialan sering tidak jatuh dari langit begitu saja. Ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan yang diulang, dari cara pikir yang tidak pernah diperiksa, dari benda-benda yang kamu biarkan diam tetapi mempengaruhi batinmu setiap hari. Apa yang akan kubisikkan malam ini bukan mantra, bukan jimat, bukan mitos kosong. Ini adalah undangan untuk merapikan hubunganmu dengan rezeki. Aku akan menunjukkan 7 tempat di rumah yang sebaiknya tidak lagi menjadi tempat menyimpan uangmu. Karena tempat-tempat itu mengandung energi yang mengundang kekacauan batin, kekacauan pengelolaan, dan akhirnya kekacauan finansial yang sering kamu sebut sebagai kesialan, dan hutang yang tidak selesai-selesai. Dan di setiap bagian, aku akan mengajarkan langkah kecil yang nyata, yang benar-benar bisa kamu lakukan mulai malam ini juga. Ingatlah, aku adalah ruhmu. Aku tidak ingin kamu hidup dalam ketakutan. Aku ingin kamu hidup dalam kesadaran. Aku tidak ingin kamu sibuk mengejar rezeki sambil diam-diam membangun kandang untuk kesialan di rumahmu sendiri. Maka dengarkan aku dengan hati yang lembut, dengan pikiran yang tidak defensif, dengan keberanian untuk mengakui, selama ini mungkin aku salah memperlakukan uangku, dan aku siap belajar ulang. Dari pengakuan jujur itu, jalan baru akan terbuka. Bagian 1. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin memulainya dari tempat paling intim, tempat tidurmu. Berapa kali kamu menyelipkan uang di bawah bantal atau di bawah kasur, dengan alasan, biar aman, atau biar gampang diambil besok pagi. Mungkin tampak sepele, tetapi setiap malam ketika kamu rebah dan kepalamu menyentuh bantal, energi yang bertemu di sana adalah energi lelahmu, resahmu, pikiranmu tentang kekurangan, dan uang yang kamu sembunyikan karena takut. Tidurmu, yang seharusnya menjadi ruang pemulihan, jadi bercampur dengan kecemasan tentang uang yang diam-diam kamu letakkan tepat di bawah kepala.
Ketika kamu tidur dengan uang di bawah bantal, seringkali itu bukan tanda kelimpahan, melainkan tanda kecemasan. Kamu tidak percaya pada alur rezeki. Kamu hanya percaya pada sembunyi. Kamu tidak sedang menjaga uang, kamu sedang memeluk ketakutan. Lalu paginya ketika kamu bangun dengan kepala berat, dada sesak, pikiran mudah panik soal tagihan dan kebutuhan, kamu menyebutnya beban hidup. Padahal sebagian beban itu kamu letakkan sendiri, setiap malam, di bawah bantal yang kamu tiduri. Malam ini, aku mengajakmu untuk memberikan kembali kepada tidurmu kehormatan yang ia butuhkan. Tempat tidur adalah tempat ruhmu beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, tempat di mana aku, ruhmu, mencoba membisiki harapan baru. Jangan bebani ruang itu dengan energi panik soal uang. Jangan jadikan kasur sebagai brankas darurat yang asal-asalan. Jika ada uang di bawah bantal atau di bawah kasurmu sekarang, angkat pelan-pelan, pegang dengan dua tangan, dan katakan dalam hati, "Maafkan aku karena menyimpanmu di tempat yang penuh kecemasan." Lalu, carilah satu tempat khusus yang bersih, rapi, dan terhormat untuk menyimpan uang tunai yang ingin kamu simpan di kamar. Bisa di dalam laci yang tertata, kotak kecil yang bersih, atau dompet yang masih layak. Lap dengan lembut, rapikan dan niatkan bahwa mulai hari ini, uang di rumahmu akan disimpan dengan sadar, bukan asal diselipkan. Tindakan sederhana ini adalah latihan untuk mengubah batinmu dari mode takut kehilangan menjadi mode sadar menjaga. Sebelum tidur, cobalah satu kebiasaan baru. Bukannya memeriksa apakah uang di bawah bantal masih ada. Periksalah apakah hatimu sudah kamu tenangkan. Tarik napas dalam. Ucapkan syukur atas apapun yang berhasil kamu lewati hari ini. Akui kesalahanmu tanpa menghakimi diri. Lalu serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan yang mengatur rezeki. Ketika kepalamu menyentuh bantal, biarkan yang berada di bawah sana hanya busa dan kain yang lembut, bukan uang yang memikul ketakutan. Kamu mungkin bertanya, benarkah hanya karena uang di bawah bantal hidupku bisa jadi berat? Dengarkan aku. Bukan kertasnya yang membuat berat, tetapi pola pikir di balik kebiasaan itu. Ini tentang rasa takut, rasa tidak percaya, rasa cemas yang terus kamu ulang setiap hari. Jika kebiasaan itu kamu biarkan, hidupmu akan dipimpin oleh ketakutan kecil yang kamu anggap wajar. Jika kamu berani mengubahnya, kamu sedang melatih diri memimpin hidup dengan rasa tenang dan percaya. Malam ini, jadikan ritual memindahkan uang dari bawah kasur sebagai deklarasi batin. Deklarasi bahwa kamu tidak lagi mau tidur dengan kecemasan, bahwa kamu tidak lagi mau memeluk rasa takut kekurangan setiap malam. Dengan begitu, pelan-pelan, tidurmu akan menjadi lebih dalam, pikiranmu lebih jernih, dan esok hari kamu akan lebih mudah melihat peluang, bukan hanya masalah. Disitulah rezeki pelan-pelan mulai mencari jalan baru menuju hidupmu. Ingatlah, aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu mengerti satu hal. Keberuntungan tidak hanya datang dari apa yang kamu lakukan saat terjaga, tetapi juga dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu ketika terlelap. Ketika tidurmu bersih dari kecemasan tentang uang, rezeki tidak lagi harus menembus kabut ketakutan untuk mendekat kepadamu. Ia akan datang dengan cara yang lebih lembut, lebih selaras dengan ketenangan yang kamu rawat di dalam hati. Bagian 2. Sekarang, izinkan aku membawamu ke tempat yang sering kamu anggap tidak penting, tetapi sangat kuat mempengaruhi aliran rezekimu. Kamar mandi dan area dekat toilet. Berapa banyak orang yang tanpa sadar menyelipkan uang di rak kamar mandi, di bawah bak, di samping ember, bahkan di belakang kloset, dengan alasan,
Ini tempat tersembunyi, tidak ada yang curiga. Mereka lupa bahwa kamar mandi adalah tempat segala kotoran dilepas, tempat energi lelah tubuh dibuang. Dan ketika uang disimpan di sana, ia pun ikut tenggelam dalam suasana buangan, bukan penghormatan. Uang yang disimpan di area kamar mandi sering membawa cerita yang sama. Uang darurat yang lahir dari kepanikan. Uang yang dipisahkan karena takut habis. Uang yang disembunyikan dari pasangan atau anggota keluarga. Uang yang kalau betul-betul kepepet saja dipakai. Energi di baliknya bukan ketenangan, tetapi ketakutan dan ketidakjujuran kecil yang kamu anggap wajar. Dan ketika uang terus-menerus dikaitkan dengan rasa takut dan sembunyi, jangan heran jika hidupmu sering dikejar kondisi darurat, rasa sempit, dan hutang yang terasa tidak beres-beres. Aku ingin kamu mulai memandang kamar mandi apa adanya. Ia adalah tempat pembersihan, bukan tempat penyimpanan rezeki. Biarkan ia menjalankan fungsinya yang mulia untuk membersihkan tubuh dan melepaskan racun. Jangan memaksa ruang ini memikul tugas yang bukan bagiannya. Ketika kamu menaruh uang di sana, secara halus kamu sedang mengizinkan rezekimu ikut terseret ke dalam arus sesuatu yang akan dibuang. Lama-lama, kamu akan merasa bahwa berapapun uang yang datang, selalu ada saja alasan untuk hilang tanpa bekas. Langkah pertamamu adalah menyisir kamar mandi dan area sekitarnya dengan mata yang jujur. Adakah uang kertas, koin, atau bahkan celengan kecil yang kamu taruh di sudut-sudutnya? Jika ada, angkat dengan penuh kesadaran. Jangan merasa lucu, jangan merasa, cuman sedikit. Jumlahnya mungkin kecil, tetapi kebiasaan batin di baliknya sangat besar. Pegang uang itu, ucapkan dalam hati, "Maaf karena aku menaruhmu di tempat yang tidak tepat. Mulai hari ini aku memperlakukanmu sebagai amanah, bukan benda yang dibuang." Setelah itu, bersihkan area kamar mandi yang selama ini berantakan. Rapikan botol sabun, sikat gigi, handuk, dan barang-barang lain. Bukan karena kamar mandi harus mewah, tetapi karena energi rapi dan niat bersih akan memantul ke cara kamu hidup sehari-hari. Semakin kamu teratur di tempat-tempat yang orang lain anggap sepele, semakin kuat fondasi batinmu untuk mengelola rezeki yang lebih besar. Orang yang tidak sanggup merapikan tempat mandi, seringkali kesulitan merapikan alur keuangannya sendiri. Lalu buat aturan baru di rumahmu. Tidak ada lagi uang yang disimpan di kamar mandi atau area sekitar toilet. Jadikan aturan ini tegas namun penuh kasih. Jika ada anggota keluarga yang terbiasa menyelipkan uang di sana, jangan dimarahi, tetapi diajak mengerti. Katakan bahwa kita ingin menghormati rezeki, bukan menenggelamkannya di ruang buangan. Dengan begitu, kamu bukan hanya memperbaiki energimu sendiri, tetapi juga membantu keluarga keluar dari kebiasaan yang melelahkan. Pelan-pelan kamu akan mulai menyadari perubahan kecil. Tagihan yang biasanya selalu terasa mengejar, kini sedikit lebih mudah dihadapi. Kejadian darurat masih ada, tetapi tidak seintens dulu. Hatimu pun lebih tenang ketika harus mengeluarkan uang, karena kamu tahu, kamu tidak lagi mencampurkan rezeki dengan tempat yang melambangkan sesuatu yang harus dibuang. Di level batin, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku siap menerima. Aku juga siap menjaga. Aku adalah ruhmu, dan tugasku bukan hanya menghiburmu, tetapi juga menguatkanmu." Jangan meremehkan langkah sederhana seperti memindahkan uang dari kamar mandi. Di mata orang yang menganggap hidup hanya soal logika kasar, ini mungkin tampak remeh. Tetapi di mata seseorang yang memahami batin, ini adalah latihan membangun rasa hormat kepada rezeki, dan rasa hormat itu akan memantul menjadi rasa hormat semesta kepadamu. Bagian 3. Sekarang mari kita berjalan ke sudut rumah yang sering kamu abaikan.
dekat tempat sampah, meja makan yang penuh sisa makanan, dan rak yang dipenuhi barang-barang yang tidak lagi kamu gunakan. Berapa kali kamu menaruh uang receh begitu saja di dekat tempat sampah, di atas meja yang lengket, di piring kosong di samping gelas kotor, atau di antara bungkus makanan bekas, dengan alasan nanti juga dipakai lagi. Uang memang tidak punya mulut, tetapi jika ia bisa bicara, ia mungkin berkata, apakah aku benar-benar dihargai di rumah ini? Menyimpan uang di dekat tempat sampah bukan hanya soal kotor atau tidak kotor. Ini soal pesan batin yang kamu kirim ke dirimu sendiri, bahwa uang bukan sesuatu yang pantas diberi tempat terhormat. Ia bisa diletakkan di mana saja, bercampur dengan yang akan dibuang. Lama-lama, kamu terbiasa berpikir bahwa uang bisa datang dan pergi tanpa perlu diarahkan. Padahal, kekacauan aliran uang sering dimulai dari kekacauan kecil seperti ini. Uang receh yang tercecer, entah kemana, tidak tercatat, tidak disadari. Aku ingin kamu mulai memperhatikan hubunganmu dengan uang kecil. Banyak orang yang berkata ingin rezeki besar, tetapi malas menghormati uang kecil. Mereka menginjak koin tanpa peduli, menaruh lembaran lusuh di dekat sisa makanan, membiarkan uang receh tenggelam di tumpukan plastik dan kertas bekas. Padahal, disitulah latihan pertamamu. Jika kamu tidak sanggup menjaga uang kecil, bagaimana kamu akan sanggup menjaga aliran keberlimpahan yang lebih besar? Malam ini, atau besok pagi saat rumah sedikit tenang, ajak dirimu berkeliling. Lihat sekitar tempat sampah, cek meja makan, perhatikan rak dapur. Adakah uang yang pernah kamu taruh di sana dan kemudian kamu lupakan? Kumpulkan semuanya, tidak peduli seberapa kecil. Bersihkan jika perlu, luruskan jika lecek, lalu simpan di satu wadah khusus untuk uang receh yang bersih dan teratur. Ini bukan soal jumlahnya, ini soal batin yang mau bertanggung jawab. Buatlah satu keputusan baru, di dekat tempat sampah dan area kotor, tidak akan ada lagi uang yang dibiarkan tergeletak. Jika kamu menemukan uang di sana, anggap itu tanda dari semesta bahwa kamu sedang dipanggil untuk merapikan aliran rezekimu. Ambil, ucapkan syukur dan pindahkan ke tempat yang lebih layak. Dengan cara ini, setiap penemuan uang menjadi momen latihan kesadaran. Bukan hanya momen keberuntungan kecil yang berlalu begitu saja. Di saat yang sama, rapikan juga kebiasaan makanmu. Meja makan yang penuh sisa, piring yang dibiarkan lama, gelas yang tidak segera dicuci, semua itu membangun suasana malas dan menunda. Energi menunda yang terus diulang akan merembes ke caramu mengurus hutang, menunda membayar, menunda mencatat, menunda mengambil keputusan penting. Kamu menyebutnya kesialan, tetapi sebenarnya itu pola menunda yang kamu pelihara tanpa sadar. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin mengajakmu memahami bahwa rezeki menyukai rumah yang rapi. Bukan berarti rumah mewah, tetapi rumah yang mencerminkan hati yang bersedia menata. Ketika kamu pelan-pelan memperbaiki tempat-tempat yang kamu anggap sepele, kamu sedang memberi pesan kepada semesta bahwa kamu siap menjadi penjaga yang lebih baik atas segala yang dititipkan. Disitulah peluang baru, orang baik, dan pintu rezeki yang tidak kamu duga mulai terasa lebih sering muncul. Bagian 4. Sekarang mari kita menunduk sebentar dan melihat ke keranjang pakaian kotor, ke saku-saku baju yang menumpuk, ke celana yang dilempar begitu saja di sudut kamar. Berapa kali kamu menyelipkan uang di saku, lalu melupakannya, membiarkannya bercampur dengan keringat, debu,
bahkan kadang ikut tercuci dan hancur di mesin cuci. Mungkin kamu pernah menemukan uang yang sudah rusak, lecek parah, atau sobek, dan kamu tertawa, menganggapnya kejadian lucu. Tetapi di balik kelucuan itu, ada kebiasaan batin. Kamu sering lalai terhadap apa yang kamu miliki. Menyimpan uang di saku pakaian yang lalu ditumpuk begitu saja di keranjang kotor adalah tanda lain bahwa batinmu belum sepenuhnya hadir dalam mengelola rezeki. Kamu bergerak terburu-buru menaruh sembarang, lalu lupa. Akhirnya, ketika membutuhkan uang, kamu merasa kekurangan. Padahal sebagian rezekimu tersangkut di saku baju yang terlupakan. Lalu kamu berkata, "Kenapa hidupku terasa sempit?" Padahal ada kelalaian kecil yang kamu ulang setiap hari. Aku ingin mengajarkan satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah banyak hal. Setiap kali kamu pulang dan melepas pakaian, biasakan memeriksa saku dengan penuh kesadaran. Jangan hanya merogoh cepat, tetapi periksa perlahan. Seolah kamu sedang berkata kepada dirimu sendiri, "Aku bertanggung jawab atas apa yang datang dan pergi dalam hidupku." Jika ada uang di sana, pegang sejenak, ucapkan terima kasih, lalu letakkan di tempat yang memang kamu pilih untuk menyimpan uang di kamar atau di rumah. Selain itu, jangan biarkan keranjang pakaian kotor menjadi kuburan bagi uangmu. Setiap beberapa hari, sebelum mencuci, luangkan sedikit waktu untuk mengecek saku-saku. Tidak hanya demi menyelamatkan uang dari rusak, tetapi juga sebagai latihan batin untuk tidak menumpuk urusan. Keranjang pakaian yang menumpuk tanpa disentuh adalah simbol urusan yang kamu tunda. Dan semakin sering kamu menunda urusan kecil, semakin berat hidup ketika harus menghadapi urusan besar seperti hutang dan kewajiban finansial lain. Jika kamu menemukan uang yang sudah terlanjur rusak atau sangat lecek, jangan sekadar mengeluh. Jadikan itu pelajaran lembut dari semesta. Simpan sejenak uang itu di tempat yang terlihat, sebagai pengingat bahwa rezeki yang tidak kamu jaga akan rusak sia-sia. Setelah kamu benar-benar menangkap pelajarannya, barulah urus uang itu sesuai aturan yang ada di tempatmu. Apakah bisa ditukar atau tidak? Yang paling penting adalah pesan batinnya sudah kamu tangkap. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu menjadi pribadi yang hadir, bukan yang hidup dengan autopilot. Setiap kali kamu memeriksa saku baju sebelum dicuci, kamu sedang berkata kepada hidup, "Aku hadir di sini. Aku sadar terhadap apa yang aku miliki. Aku tidak mau lagi kehilangan hanya karena kelalaianku sendiri." Kebiasaan sederhana ini akan merembes ke cara kamu memeriksa tagihan, meninjau pengeluaran, dan mengambil keputusan keuangan yang lebih besar. Dengan begitu, kesialan berupa uang hilang, uang tercuci, uang rusak karena kelalaian akan berkurang. Dan ketika kebocoran kecil berhenti, pelan-pelan aliran rezekimu akan terasa lebih utuh. Mungkin penghasilanmu belum berubah banyak, tetapi rasa cukupmu mulai tumbuh, karena kamu tidak lagi membiarkan rezeki lari lewat celah-celah kecil yang dulu kamu anggap sepele. Bagian 5. Sekarang mari kita tengok lantai rumahmu, bawah karpet, celah lemari, dan sudut-sudut lembab yang jarang kamu sentuh. Berapa kali kamu menjatuhkan uang ke lantai dan membiarkannya beberapa hari sebelum diambil? Berapa kali kamu menyelipkan uang di bawah karpet atau di sela-sela lemari sebagai tempat rahasia, lalu lupa, membiarkannya lembab, berdebu, bahkan dimakan rayap atau jamur? Di sana, uangmu tidak hanya kotor secara fisik, tetapi juga tenggelam dalam energi yang berat dan tidak terurus. Ketika uang dibiarkan begitu saja di lantai, kamu seolah mengizinkan orang lain menginjak rezekimu, termasuk dirimu sendiri. Bahkan jika tidak ada yang secara sengaja menginjak, secara batin kamu telah menurunkannya dari sesuatu yang dijaga
menjadi sesuatu yang boleh tergeletak. Lama-lama, perasaanmu terhadap rezeki menjadi dingin. Kamu terbiasa kehilangan, terbiasa cuek, terbiasa berkata, "Sudahlah, cuman segitu." Padahal di mata semesta, sikap "cuma segitu" itu diperhatikan dan akan dibalas dengan rezeki yang cuman begitu-begitu saja. Aku ingin kamu mulai memperlakukan lantai sebagai lantai, bukan sebagai tempat penyimpanan. Uang boleh sesekali terjatuh, itu wajar, tetapi jangan dibiarkan. Jadikan kebiasaan baru. Setiap kali melihat uang di lantai, langsung ambil, luruskan, dan ucapkan syukur. Jangan tunda, jangan tunggu nanti. Latihan ini tidak hanya tentang uang, tetapi tentang membentuk refleks batin untuk tidak menunda kebaikan dan perbaikan. Jika ada uang yang pernah kamu sembunyikan di bawah karpet, di belakang lemari, di sela-sela pintu, malam ini saat rumah tenang, ambil lampu kecil atau senter, dan cari dengan niat membersihkan. Bukan dengan niat, siapa tahu ada uang nyasar, tetapi dengan niat, aku ingin menutup pintu kebocoran rezekiku. Apapun yang kamu temukan, uang ataupun bukan, rapikan dan bersihkan. Ini adalah ritual nyata yang mengajarkan bahwa kamu tidak lagi mau membiarkan rezeki tenggelam dalam tempat lembab yang penuh debu. Setelah itu, pilih satu tempat yang kering, bersih, dan mudah diakses untuk menyimpan uang cadangan di rumah. Bisa berupa kotak kayu sederhana, kaleng yang rapi, atau laci khusus yang kamu jaga kebersihannya. Beri alas yang bersih, mungkin selembar kain yang kamu niatkan sebagai simbol penghormatan. Setiap kali kamu menaruh uang di sana, lakukan dengan sadar, bukan sambil lalu. Pelan-pelan, ruang itu akan membangun energi kerapian dan ketenangan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu mengerti bahwa rezeki menyukai tempat yang terang, jelas, dan teratur. Tempat-tempat lembab, gelap, dan berdebu di rumahmu sering merupakan cermin dari sudut batin yang kamu biarkan kusut. Luka lama yang tidak diurus, penyesalan yang dibiarkan mengendap, rasa gagal yang kamu simpan diam-diam. Saat kamu berani membersihkan sudut rumah, kamu juga sedang berani membersihkan sudut batin. Dua hal ini tidak pernah benar-benar terpisah. Ketika uang tidak lagi kamu sembunyikan di sudut lembab, melainkan kamu letakkan di tempat yang bersih dan terhormat, kamu sedang mengajarkan dirimu bahwa rezeki adalah amanah, bukan sesuatu yang harus hidup bersembunyi. Dan ketika rezeki tidak lagi dipaksa bersembunyi, hidupmu pun pelan-pelan menjadi lebih jujur, lebih terang, lebih mudah menarik peluang yang sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Bagian 6. Kini, mari kita menatap dompetmu, celenganmu, dan tumpukan kertas di meja kerja atau di lemari. Struk belanja, nota hutang, tagihan kartu, kwitansi pinjaman, semua menumpuk tanpa urutan. Berapa kali kamu menyelipkan uang di antara tumpukan kertas itu, bercampur dengan bukti-bukti hutang dan pengeluaran, lalu membiarkannya berbulan-bulan tanpa disentuh? Berapa banyak dari dompet dan celenganmu yang sudah robek, rusak, retak, tetapi tetap kamu gunakan karena merasa yang penting masih bisa dipakai? Menyimpan uang di dompet yang rusak dan di celengan yang retak, bercampur dengan kertas hutang yang tidak kamu urus, adalah salah satu cara paling halus untuk mengundang kesempitan dan kebocoran rezeki. Dompet yang penuh strak adalah simbol keuangan yang hanya fokus pada keluar, bukan pada arah dan tujuan. Celengan yang retak adalah simbol aliran rezeki yang bocor, datang tetapi tidak pernah terasa cukup, selalu ada yang hilang entah kemana. Dan ketika uangmu bercampur dengan nota hutang yang tidak kamu hadapi, batinmu pun pelan-pelan belajar lari dari tanggung jawab. Aku ingin kamu duduk sebentar dengan dompetmu.
Buka pelan-pelan, keluarkan semuanya. Pilah, mana uang, mana strak, mana kartu, mana kertas yang tidak berguna lagi. Uang kertas luruskan, kartu rapikan, strak belanja yang sudah tidak diperlukan buang dengan sadar. Jika ada nota hutang atau tagihan yang masih berlaku, jangan disembunyikan kembali. Letakkan di tempat yang jelas. Buat satu map khusus yang akan kamu tinjau dengan sengaja. Ini adalah langkah awal untuk berhenti hidup dikejar hutang tanpa arah. Jika dompetmu sudah robek, kusam, atau bentuknya membuatmu sulit tertib, pertimbangkan untuk menggantinya ketika kamu mampu. Bukan karena gengsi atau kemewahan, tetapi karena kamu ingin memberi rumah yang lebih layak bagi rezekimu. Dompet baru yang kamu pilih dengan niat baik adalah simbol babak baru dalam cara kamu mengelola keuangan. Saat memasukkan uang ke dalamnya untuk pertama kali, niatkan bahwa mulai hari itu kamu ingin mengelola rezeki dengan lebih bijak dan lebih bertanggung jawab. Lihat juga celengan-celengan yang kamu punya. Apakah ada yang retak, kotor, penuh tulisan negatif, atau justru mengingatkanmu pada masa-masa terburukmu? Jika ada, evaluasi kembali. Celengan adalah simbol pengumpulan, tetapi jika bentuk dan kondisinya memanggil energi takut dan sempit, tidak ada salahnya kamu melepaskannya. Ganti dengan wadah baru yang bersih, atau gunakan metode menabung lain yang lebih sesuai dengan kondisimu sekarang. Misalnya rekening terpisah yang memang kamu niatkan sebagai tabungan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu berani menatap hutang dan kewajibanmu dengan mata terbuka. Bukan dengan menutupnya di balik tumpukan kertas. Jangan lagi menyimpan uang di antara nota hutang. Seolah uang itu akan hilang dari pandanganmu dan masalahnya ikut hilang. Masalah tidak hilang dengan disembunyikan. Ia justru mengakar. Mulailah menulis daftar hutang dengan jujur tanpa menghakimi diri, lalu susun langkah kecil untuk mencicilnya sekecil apapun. Itulah cara mengubah hutang dari beban yang mencekik menjadi amanah yang pelan-pelan kamu tunaikan dengan terhormat. Ketika uangmu tidak lagi bercampur dengan kertas berenergi berat yang diabaikan, kamu akan merasa sedikit lebih ringan setiap kali membuka dompet atau laci. Tidak ada lagi kejutan buruk yang muncul dari kertas yang kamu lupakan. Yang ada adalah rasa terarah. Aku tahu berapa yang kumiliki, aku tahu berapa yang menjadi kewajibanku, dan aku tahu aku sedang berproses. Di titik itulah rezeki mulai menghargaimu, karena kamu juga menghargainya. Bagian 7. Terakhir, aku ingin mengajakmu menatap tempat paling halus. Tempat tersembunyi yang kamu pilih bukan karena perencanaan, tetapi karena panik. Celah di belakang lemari yang kamu pilih sambil berkata, "Pokoknya taruh sini saja. Yang penting aman." Kotak yang kamu sembunyikan di balik tumpukan barang karena kamu takut ada yang meminta. Amplop yang kamu kubur di rak paling belakang karena kamu takut pada tuntutan orang lain. Takut pada permintaan keluarga. Takut pada mata-mata yang kamu curigai. Di tempat-tempat itu, uangmu bukan hanya disembunyikan, ia dipenjarakan oleh rasa takut. Menyimpan uang di tempat seperti ini membuat batinmu hidup dalam mode bertahan, bukan mode berkembang. Setiap kali kamu memikirkan uang itu, yang muncul bukan rasa lega, tetapi rasa was-was. Kamu bertanya-tanya, masih aman tidak ya? Kamu berjalan ke tempat itu dengan jantung sedikit tegang, memeriksa sebentar, lalu buru-buru menutup kembali. Energi seperti ini, jika dibiarkan, akan melahirkan pola hidup yang sama. Hidup yang selalu berjaga, curiga, takut direbut, takut tertinggal. Lama-lama, kamu merasa semua orang adalah ancaman. Padahal seringkali ancaman terbesar justru adalah ketakutanmu sendiri. Aku tidak mengatakan bahwa menyimpan uang cadangan itu salah. Justru sebaliknya,
Memiliki dana darurat adalah bentuk tanggung jawab. Tetapi bedakan antara dana darurat yang disimpan dengan rencana dan uang yang dikubur karena panik. Dana darurat disimpan di tempat yang jelas, teratur, dan tercatat. Uang yang dipenjarakan ketakutan disembunyikan di tempat yang bahkan dirimu sendiri malu mengakuinya. Di sini bedanya, satu lahir dari kesadaran, satu lahir dari trauma. Malam ini, aku ingin kamu berani mengunjungi semua tempat tersembunyi itu. Bukan untuk menghakimi dirimu, tetapi untuk berdamai dengan rasa takut lama yang kamu simpan di sana. Ambil semua uang yang kamu sembunyikan dengan rasa cemas. Kumpulkan di satu meja, dan lihat dengan jujur. Katakan dalam hati, selama ini aku menyimpanmu dengan ketakutan, bukan dengan kebijaksanaan. Mulai sekarang, aku memilih cara yang berbeda. Lalu putuskan, berapa yang akan menjadi dana darurat teratur, berapa yang akan digunakan untuk membayar hutang, berapa yang akan dialirkan menjadi sedekah, berapa yang disimpan untuk tujuan baik yang jelas. Buat satu sistem baru yang sederhana, satu tempat khusus untuk dana darurat, satu rekening atau wadah untuk tabungan tujuan tertentu, satu map untuk catatan keuangan, dan satu porsi kecil untuk sedekah yang kamu niatkan sebagai cara membersihkan aliran rezeki. Kamu tidak perlu menunggu kaya untuk punya sistem. Justru sistem yang benar dan sederhana seringkali menjadi jembatan dari sempit menuju lapang. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu keluar dari hidup yang digerakkan rasa takut. Uang yang disimpan dengan ketakutan cenderung memanggil keadaan-keadaan yang membuatmu semakin takut. Uang yang disimpan dengan lapang dan sadar cenderung memanggil keadaan yang membuatmu lebih kuat dan tenang. Bedanya tidak terletak pada jumlah, tetapi pada cara kamu menaruh dan mengelolanya. Mulai hari ini katakan pada dirimu sendiri, aku tidak lagi menyembunyikan rezekiku dari dunia. Aku menjaganya dengan bijak, mengalirkannya dengan sadar, dan menggunakannya dengan tujuan yang baik. Dengan kalimat itu, kamu sedang menggeser hidupmu dari bayang-bayang ketakutan menuju terang kesadaran. Di sana, hutang bukan lagi menjadi monster yang mengejarmu, tetapi menjadi tanggung jawab yang pelan-pelan kamu bereskan. Kesialan tidak lagi kamu pahami sebagai kutukan, tetapi sebagai pesan bahwa ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Aku adalah ruhmu, saksi bisu dari semua tahun yang telah kamu lewati. Dari masa ketika kamu merasa sangat kekurangan, sampai masa ketika kamu tidak sadar telah diberi lebih dari yang kau syukuri. Malam ini, melalui kata-kata yang mengalir ini, aku tidak sedang mengajarimu trik cepat kaya. Aku sedang memelukmu dan berkata, pelan, mari kita berhenti menyabotase rezeki sendiri dengan kebiasaan kecil yang merusak. 7 tempat di rumah yang selama ini menjadi sarang uangmu bukan sekadar lokasi fisik, tetapi cermin pola batin yang perlu kamu sembuhkan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu lakukan setelah ini adalah doa dalam bentuk tindakan. Ketika kamu memindahkan uang dari bawah bantal ke tempat yang rapi, itu adalah doa. Ketika kamu berhenti menyimpan uang di kamar mandi, itu adalah doa. Ketika kamu merapikan dompet, memeriksa saku baju, membersihkan sudut lembab, menata nota hutang, dan menata dana darurat dengan niat yang jujur, semua itu adalah doa. Doa yang bukan hanya terucap dari bibir, tetapi diwujudkan lewat gerakan tubuh yang konsisten. Jika hidupmu selama ini dikelilingi hutang dan kejadian yang kamu sebut kesialan, jangan habiskan waktu untuk menyalahkan diri atau menyalahkan takdir. Alihkan energimu untuk belajar, membenahi, dan bergerak. Aku, ruhmu, tidak pernah muak melihatmu jatuh bangun. Aku hanya sedih ketika kamu berhenti mencoba, ketika kamu memilih menyerah dan berkata, mungkin hidupku memang begini.
Ketahuilah, tidak ada pola yang tidak bisa diubah selama kamu masih hidup. Yang kamu butuhkan bukan keajaiban di luar dirimu, tetapi keberanian untuk mengubah apa yang ada di dalam rumah dan di dalam batinmu. Sebelum pesan ini berakhir, aku ingin kau ingat lagi. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu berkomitmen untuk membersihkan aliran rezekimu, mulai dari rumahmu sendiri. Biarkan angka itu menjadi kode di antara kita. Isyarat bahwa kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga siap melangkah. Dan kini, dengarkan satu kalimat terakhir yang ingin aku titipkan ke dalam sanubarimu. Kamu tidak terkutuk. Kamu hanya sedang diajak belajar. Setiap sudut rumah yang kamu rapikan, setiap kebiasaan buruk yang kamu ubah, setiap rupiah yang kamu hormati, adalah batu pijakan kecil menuju hidup yang lebih lapang. Jangan remehkan langkahmu hari ini, karena dari sanalah besok yang berbeda akan lahir. Aku adalah ruhmu, dan aku akan terus berbisik lembut. Kamu layak hidup dengan hati yang tenang dan rezeki yang mengalir wajar, bukan sempurna tetapi cukup dan bermartabat. Mulailah dari rumahmu, dari 7 tempat yang kau bereskan, dari satu keputusan malam ini untuk berhenti menyimpan uang di ruang yang menarik hutang dan kesialan. Dari situlah pelan-pelan bab baru hidupmu akan terbuka.